Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Adik-adik pelajar dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pangkat 2 dan trik menentukan akar pangkat 2 dengan cepat dan praktis. Setelah menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Baik, untuk yang pertama nanti kita belajar apa itu pangkat 2. Setelah itu baru kita belajar menentukan akar pangkat 2 dengan cepat dan praktis. Kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama pangkat 2 ya. Apa itu pangkat 2? Pangkat 2 adalah perkalian berulang sebanyak 2 faktor ya. Jadi perkalian berulang sebanyak 2 faktor ya. Contohnya 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua, 8 pangkat 2. Artinya 8 kali 8. Hasilnya adalah 64. Kemudian contoh yang ketiga, 10 pangkat 2. Artinya 10 kali 10. Hasilnya adalah 100. Contoh yang keempat, 12 pangkat 2. Artinya 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. Pangkat 2 disebut juga dengan kuadrat ya. Jadi bisa disebut kalau 3 pangkat 2 itu adalah 3 kuadrat ya, maksudnya sama. 8 pangkat 2 bisa juga disebut dengan 8 kuadrat. 10 pangkat 2 bisa juga disebut dengan 10 kuadrat. 12 pangkat 2 bisa juga disebut dengan 12 kuadrat. Ya, cukup jelas ya untuk pangkat 2. Sekarang kita lanjutkan ke akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi kalau akar pangkat 2 kita mencari bilangan pokoknya yang dipangkatkan ya. Sebelumnya sebagai prasyarat, maka kita harus tahu dulu bilangan pangkat 2 ya, dari 0 sampai 9. Di sini saya berikan tabel ya. Coba saya berikan tabel dari 0 pangkat 2 atau 0 kuadrat sampai 9 kuadrat ya. Saya kira untuk nilainya sudah paham semua ya. Pertama ini ada 0 kuadrat ya. 0 kuadrat artinya 0 kali 0 ya, sama dengan 0 ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya ya, sampai 9 pangkat 2 sama dengan 81. Jadi yang di ruas kanan ini seperti ini ya, 0 ini disebut dengan bilangan kuadrat ya. 1 kuadrat sama dengan 1, ini satunya disebut bilangan kuadrat. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4-nya disebut bilangan kuadrat. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 9 ini disebut bilangan kuadrat ya, agar tidak salah paham ya. Jadi ini 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81 itu disebut dengan bilangan kuadrat. Sedangkan bilangan yang di depan yang dipangkatkan ini disebut dengan bilangan pokok ya. 0 ya, 0 dikuadratkan, 0-nya bilangan pokok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu disebut dengan bilangan pokok.
Oke, kita lanjutkan dengan contoh ya. Misalkan kita akan menentukan akar 196. Langkah yang pertama, kita beri batas dulu ya, 2 angka dari belakang. Maka 96 kita letakkan di bagian belakang, sedangkan satunya kita letakkan di bagian depan ya. Langkah yang kedua, kita perhatikan angka yang di bagian depan ya, ada angka 1 ya. Kita cari bilangan kuadrat yang nilainya mendekati atau sama dengan 1 ya. Ya, ternyata di sini ada yang sama ya, yaitu 1 ya. 1 ini didapat dari bilangan pokoknya adalah 1 ya. 1 kuadrat 1 pangkat 2. Jadi bilangan pokok ini kita tulis dulu di sebelah kanan ya. Kita dapatkan 1 ini ya dari 1 pangkat 2 ya, dari bilangan pokoknya. Sedangkan yang sebelah kanan satunya ini atau bilangan kuadratnya ini kita letakkan di bawah angka 1 yang di depan. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya 0 ya. Kemudian kita bandingkan ya, 0 dengan 1 ya, maka 0 lebih kecil dari 1. 0 lebih kecil dari 1. Selanjutnya kita perhatikan kelompok angka yang di belakang batas tadi ya. Ini ada 96 ya. Satuannya adalah 6. Yang saling garis kuning ya ini ya. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang satuannya 6 ya. Kita cari bilangan pangkat 2 yang satuannya 6. Yang pertama di sini ada 16 ya. 16 kan satuannya 6. Bilangan pokoknya berapa? 4. Yang berarti kita dapatkan pertama adalah 4. Yang kita ambil bilangan pokoknya ya. Kemudian ada 36. Kan satuannya 6. Bilangan pokoknya berapa? 6 ya. Kita ambil 6. Berarti ada 2 pilihan ini ya, 4 dan 6. Sekarang kita memilih salah satu, 4 dan 6. Berdasarkan keterangan yang bawah ini ya. Tadi kan 0 lebih kecil dari 1. Kalau ini keterangannya lebih kecil, maka kita pilih angka yang kecil. 4 dan 6 yang kecil adalah 4 ya. Berarti kita ambil 4. Maka hasilnya akar 196 sama dengan 14. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Akar 4624 ya. Langkah yang pertama sama ya. Kita kelompokkan 2 angka dari belakang ya. 24 kita letakkan di belakang, sedangkan 46 berada di bagian depan ya. Sekarang kita perhatikan angka yang di bagian depan ya, 46. Kemudian kita cari angka yang mendekati atau sama dengan 46. Di sini kalau 49 sudah melebihi, tidak bisa ya. Tidak bisa, berarti kita ambil yang mendekati saja ya, 36 ya. Bilangan pokoknya berapa? 6. Bilangan pokoknya ini kita tulis dulu di ruas kanan ya, sebagai hasil nanti ya, 6 ini. Sedangkan 36-nya ini kita tulis di bawah 46, kemudian kita kurangi. 46 dikurangi 36, maka hasilnya ya 10 ya. Kita bandingkan 10 dan 6. Ternyata 10 lebih besar dari 6 ya. Sekarang kita perhatikan angka di belakang batas tadi ya. Ada 24 ya. Satuannya 4. Kita cari bilangan pangkat 2 yang satuannya 4 ya. Yang pertama ini ada 4. Berarti bilangan pokoknya adalah 2 ya. Kita dapatkan pertama 2, terus ada ya 64 ya. Satuannya, bilangan pokoknya adalah 8. Jadi pilihannya adalah 2 dan 8. Karena di sini keterangannya lebih besar ya, 10 tadi kan lebih besar dari 6. Maka kita ambil bilangan yang besar ya, 2 dan 8. Kita pilih 8 ya, yang besar kan 8. Maka akar 4624 sama dengan 64
8 ya. Ya, cukup mudah ya. Sekarang kita tambah satu contoh lagi ya, biar lebih jelas ya. Akar 1296. Langkah yang pertama seperti biasa, kita beri batas ya. 96 berada di belakang, sedangkan 12 berada di depan. Kita perhatikan dulu angka yang di depan ya, 12. Kita cari bilangan pangkat 2 dari yang mendekati atau yang sama dengan 12 ya. Berarti yang bisa adalah 9. Kalau 16 kan sudah melebihi ya. Kita ambil 9. Bilangan pokoknya adalah 3. Kita tulis dulu 3 ya. Kemudian 9-nya ini ditulis di bawahnya 12. Kita kurangi 12 dikurangi 9 ya. Ternyata hasilnya 3. Kita bandingkan 3 dengan 3. Berarti sama besar ya. Oke, kita perhatikan dulu angka yang di belakang pembatas tadi ya. Ada 96 ya. 96 ini. 96 satuannya adalah 6 ya. Satuannya 6. Sekarang kita cari bilangan pangkat 2 yang satuannya 6. Yaitu 16 ya. Berarti kita ambil bilangan pokoknya adalah 4 ya. 4, kemudian ada 36 ya, berarti bilangan pokoknya adalah 6. Kita ambil 6. Nah, sekarang kita pilih salah satu ya. Tadi sudah ada contoh keterangan lebih kecil dan lebih besar. Sekarang kalau sama besar bagaimana? Ternyata kalau ini sama besar keterangannya, kita ambil bilangan yang besar juga ya. Maka kita pilih angka 6. Maka hasilnya adalah 36. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendapatkan video terbaru saya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.